Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah penderitaan kelahiran zaman baru, waspadalah terhadap penipuan untuk mengabaikan pemberitaan Injil. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 24, ayat 3 dan ayat 14, yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu, dan tanda akhir zaman?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, waspadalah, jangan kamu gelisah. Sebab, semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 24, ayat 3 dan ayat 14, tentang lahirnya zaman baru, rasa sakit yang harus kita alami, dan kewaspadaan akan godaan untuk melalaikan kewajiban mengabarkan Injil, sebagai tanda terakhir lahirnya zaman baru. Seorang wanita yang hendak melahirkan, akan mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum merasakan sukacita melahirkan. Penderitaannya akan semakin parah, saat kontraksi semakin dekat, dan kekuatannya pun diuji. Namun, di balik semua itu, ada tujuannya, sebuah kehidupan baru akan segera lahir. Ketika para murid bertanya kepada Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman, ia menggambarkan tentang perang, kelaparan, gempa bumi, dan penganiayaan serta kemurtadan yang diakibatkan. Tetapi ia menyebut semuanya itu sebagai awal dari rasa sakit melahirkan, dan rasa sakit ini bukanlah akhir, tetapi menandakan bahwa era baru akan datang. Selain itu, Yesus memberikan peringatan serius, penipuan akan muncul, dan banyak orang akan disesatkan. Dalam kekacauan penderitaan, guru-guru palsu dan ajaran-ajaran yang menyimpang akan muncul, menuntun orang-orang menjauh dari misi yang paling penting, yaitu memberitakan Injil kerajaan kepada semua bangsa, sebagai tanda terakhir lahirnya zaman baru. Injil Matius ini ditulis untuk orang-orang percaya Yahudi, yang menghadapi penganiayaan dan kebingungan, karena adanya salah tafsir terhadap perkataan Yesus. Banyak dari mereka mengharapkan seorang Mesias politik, yang akan memulihkan kerajaan duniawi Israel. Namun, Yesus berbicara tentang kerajaan rohani, yang akan datang melalui penderitaan, bukan dengan kuasa dan kekuatan. Bahkan saat ini, banyak orang, termasuk mereka yang menentang Kristus, menafsirkan kitab suci hanya berdasarkan apa yang tertulis, bukan berdasarkan apa yang tersirat. Mereka menggunakan penalaran manusia yang terbatas, dan bukan dengan mencari wahyu dari Roh Kudus, yang tak terbatas. Hal ini mengarah pada pertama, yaitu legalisme, yang berfokus pada hurufiah dari hukum Taurat, sambil mengabaikan roh dari hukum itu, yang adalah kasih kepada Allah, dan kasih kepada sesama manusia. Kedua, mengarah pada kebenaran selektif, yang hanya memilih apa yang nyaman baginya, sambil menolak apa yang bertentangan dengan keinginan mereka. Ketiga, sebagai akibat lanjutan, akan mengarah pada penipuan, yaitu dengan memanipulasi kitab suci, untuk membenarkan dosa-dosanya, atau untuk keuntungan pribadi. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin jatuh ke dalam perangkap yang sama, terjebak dalam kecemasan duniawi, berfokus pada kelangsungan hidup, dan bukan berfokus pada memenuhi misi Allah. Dan yang paling parah adalah,
Penipuan yang mengalihkan perhatian dari pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi, sebagai tanpa akhir lahirnya zaman baru. Di masa krisis ini, akan banyak suara palsu muncul untuk diwaspadai, yang mengklaim memiliki kebenaran hakiki. Selain Yesus memperingatkan kita tentang kesengsaraan, Ia juga menekankan apa yang benar-benar penting. 1. Agar kita tetap bertekun dan kuat dalam iman, justru saat mengalami penganiayaan. 2. Agar kasih kita tidak menjadi dingin, khususnya di masa banyaknya pelanggaran hukum, yang tidak dihukum. 3. Agar pemberitaan Injil kepada semua bangsa, tak pernah dihentikan. Banyak orang saat ini begitu terfokus pada spekulasi akhir zaman, sehingga mereka melalaikan panggilan utama mereka, yaitu menyebarkan kabar baik sampai kedatangan kembali Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam hal ini, iblis tidak perlu menghancurkan iman kita. Ia hanya perlu mengalihkan perhatian kita dari misi utama kita. Pesan Tuhan untuk generasi masa kini. Kita sedang menyaksikan perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, sebagai kesempatan terbesar untuk memberitakan Injil dalam sejarah penginjilan. Platform digital saat ini memungkinkan firman Tuhan menjangkau negara-negara yang paling tertutup sekalipun. Memang media sosial dapat digunakan oleh kuasa kegelapan untuk menyebarkan tipu daya, fitnah dan penistaan terhadap Tuhan kita, tetapi juga bisa digunakan oleh para penginjil untuk memberitakan kebenaran. Di satu sisi penganiayaan terhadap orang percaya di beberapa bagian dunia ini, bisa saja semakin meningkat, tetapi di sisi lain, rasa lapar akan firman Tuhan yang benar juga semakin meningkat. Kita tidak boleh menjadi penonton pasif dari tanda-tanda zaman baru ini. Kita harus menjadi peserta aktif dalam misi Tuhan. Yesus tidak berkata, "Bertahanlah sampai akhir." Dia berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan hari ini, sebagai respon kita? Pertama, pertajam kebijaksanaan kita. Jangan percaya pasca setiap nubuat, ujilah semuanya dengan firman Tuhan di dalam Alkitab. Carilah hikmat Roh Kudus, bukan hanya menyampaikan pengajaran secara luas, namun tidak pernah menjadi rhema. Kedua, tetaplah berakar pada firman Tuhan. Ajaran-ajaran palsu akan bermunculan, tetapi kebenaran akan bertahan selamanya. Bacalah lebih ayat Alkitab bukan hanya teks secara hurufiah, tetapi carilah hati Tuhan di balik setiap firman Tuhan itu. Ketiga, fokuslah selalu pada penunaian misi. Jangan hanya berdebat tentang akhir zaman. Menangkan banyak jiwa bagi Kristus. Gunakan platform digital Anda untuk mewartakan Injil, baik di media sosial, tempat kerja, maupun keluarga. Keempat, bertahanlah dalam kasih dan kekudusan. Di masa di mana hukum tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah, dunia akan sangat membutuhkan orang percaya yang mengasihi secara adil dan murni. Pilihlah integritas daripada kompromi, bahkan jika untuk itu, Anda harus mengorbankan diri Anda. Kesimpulannya, persalinan seorang wanita memang menyakitkan, tetapi itu sepadan karena kehidupan baru akan lahir. Demikian pula, penderitaan yang diderita orang percaya di dunia ini, tidaklah sia-sia. Penderitaan itu merupakan persiapan bagi kedatangan Kristus kembali, dan pendirian kerajaannya yang kekal. Janganlah kita mudah tertipu oleh berbagai cobaan terhadap iman kita. Marilah kita berdiri teguh, bertahan, dan menjadikan pewartaan Injil sebagai prioritas kita. Apakah kita akan terlihat berjaga-jaga dalam ketakutan, sehingga mengabaikan pekabaran Injil, ataukah kita terlihat terus bekerja mewartakan Injil, sambil memelihara iman dengan segala kewaspadaan? Marilah kita berdoa. Hatiku bertanya-tanya, apakah ini tanda akhir zaman? Ataukah aku semakin tersesat? Tak akan gentar hatiku, tak akan goyah imanku,
Tak akan gentar hatiku, tak akan goyah imanku. Kebenaran-Mu teguh selamanya, firman-Mu harus tersebar. Dan ku sebarkan terang-Mu di setiap langkah hidupku. Bukan takut, bukan ragu, hingga dunia mengenalmu. Tak akan gentar hatiku, tak akan goyah imanku. Kebenaran-Mu teguh selamanya, firman-Mu harus tersebar. Tuhan Yesus, makalah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Amin, haleluya, amin. Di tengah badai dan derita, hatiku bertanya-tanya, apakah ini tanda akhir zaman? Tak akan gentar hatiku, tak akan goyah imanku. Kebenaran-Mu teguh selamanya, firman-Mu harus tersebar. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, makalah-Mu untuk kemuliaan-Mu. Inilah doaku. Amin, haleluya, amin. Tak akan